Nama saya Rizmani, saya akan mempresentasikan mengenai mengidentifikasi segmen dan target pasar. Perusahaan tidak dapat berhubungan dengan semua pelanggannya di pasar yang besar, luas, dan beragam, kecuali mereka dapat membagi pasar seperti menjadi kelompok konsumen atau segmen dengan kebutuhan dan keinginan berbeda. Kemudian perusahaan harus mengidentifikasi segmen pasar mana Kemudian perusahaan harus mengidentifikasi segmen pasar mana dapat dilayani dengan efektif. Keputusan ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen dan pemikiran strategi yang seksama. Untuk mengembangkan rencana pemasaran terbaik, manajer harus memahami apa yang membuat setiap segmen unik dan berbeda. Tingkat segmentasi pasar. Titik awal untuk mendiskusikan segmentasi adalah pemasaran massal. Dalam pemasaran massal, penjual memerlukan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal dalam satu produk untuk semua pembeli. Alasan ini dilakukan karena pemasaran massal menciptakan pasar potensial yang menghasilkan biaya rendah dan kemudian berujung pada harga yang lebih murah atau margin yang lebih tinggi. Demikian, banyak kritikus yang mengemukakan bahwa pasar semakin terpecah dan media iklan dan saluran distribusi semakin marak, yang semakin mempersulit dan mempermahal jangkauan terhadap pemirsa massal. Sebagian besar perusahaan beralih ke pemasaran mikro pada 4 tingkat, yaitu segmen, ceruk, wilayah, lokal, dan perorangan. Pemasaran segmen. Segmen pasar terdiri dari kumpulan pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Alih-alih menciptakan segmen, tugas pemasar adalah mengidentifikasi segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik. Ceruk adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran berbeda. Pemasaran biasanya mengidentifikasi dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen. Pemasaran lokal. Pemasaran lokal memunculkan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko perorangan. Pemasaran lokal meningkatkan tren yang sedang berkembang disebut pemasaran akar rumput. Kegiatan pemasaran berkonsentrasi untuk berada sedekat mungkin dan secara pribadi serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Sebagian besar keberhasilan awal Nike berawal dari melibatkan konsumen sasaran melalui pemasaran akar rumput, seperti mensponsori tim sekolah lokal, klinik yang dijalankan oleh para ahli, dan menyediakan sepatu, pakaian, dan peralatan. Pemasaran individual. Tingkat segmentasi terakhir mengarah ke segmen 1, pemasaran disesuaikan atau pemasaran satu-satu atau custom. Sekarang pelanggan mulai mengambil inisiatif yang lebih individual dengan menentukan apa yang dibeli dan bagaimana caranya. Mereka masuk ke internet, mencari informasi dan mengevaluasi pemasaran produk dan jasa, mengadakan dialog dengan pemasok, pengguna, dan kritikus produk. Dalam banyak kasus, pilih produk yang mereka inginkan. Dasar segmentasi pasar konsumen. Kita menggunakan dua kelompok variabel yang luas untuk mensegmentasikan pasar konsumen. Beberapa peneliti berusaha mengidentifikasikan segmen dengan melihat karakteristik deskriptif, geografis, demografis, dan psikologis. Lalu mereka memeriksa apakah segmen pelanggan ini mempunyai kebutuhan atau respon produk yang berbeda. Peneliti lain berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat perimbangan perilaku seperti tanggapan konsumen mengenai manfaat, alasan penggunaan, atau merek. Lalu peneliti melihat apakah ada karakteristik yang berbeda untuk setiap segmen respon konsumen. Misalnya, apakah orang lebih menginginkan kualitas dibandingkan harga yang murah? Mobil yang memiliki latar belakang geografis, demografis, dan psikologis yang berbeda. Segmentasi geografis. Segmentasi geografis memerlukan pembagian pasar menjadi unit geografis seperti negara lain, wilayah, kabupaten, kota, lingkungan sekitar. Perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa daerah atau di seluruh daerah, sambil tetap memberikan perhatian pada variasi lokal. Misalnya, hotel menyesuaikan kamar dan lobi menurut lokasi. Hotel di wilayah timur lebih glamor, sedangkan hotel di wilayah barat lebih pedesaan. Segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, kita membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia, keluarga, siklus hidup keluarga,
jenis kelamin, penghasilan, kerja, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas sosial. Salah satu alasan variabel demografis begitu populer bagi pemasar adalah variabel ini terikat dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Segmentasi psikologis adalah ilmu gabungan psikolog dan demografis guna lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikologis, pembeli terbagi atas kelompok berdasarkan sifat psikologis, gaya hidup, dan nilai. Salah satu sistem klasifikasi yang paling terkenal yang tersedia secara komersial berdasarkan pengukuran psikologis adalah Rangka Kerja SRI Consulting Business Intelligence atau SRCI-BI-FALS. Segmentasi pelaku. Dalam segmentasi pelaku, pemasar membagi pembeli menjadi beberapa kelompok membandingkan pengetahuan, sikap pengguna, atau tanggapan terhadap suatu produk. Peran keputusan. Kita dapat dengan mudah mengidentifikasi pembeli untuk banyak produk. Saat ICI, perusahaan kimia raksasa di Inggris, menemukan wanita mengambil 60% keputusan merek cat rumah mereka, ICI memutuskan untuk mengiklankan merek Dulux-nya kepada wanita. Variabel pelaku. Banyak pemasar percaya bahwa kejadian, manfaat, status pengguna, tingkat pengguna, tahap kesiapan pembeli, status loyalitas, dan sikap adalah titik awal terbaik untuk membangun segmen pasar. Penentu target pasar. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasarnya, perusahaan harus memutuskan berapa banyak dan segmen mana yang akan dibidik. Pemasar lama-kelamaan mulai menggabungkan beberapa variabel dalam usahanya, mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil dan mengidentifikasi yang lebih baik. Melayani dan memilih segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perlu melihat dua faktor, daya tarik keseluruhan segmen dengan baik dan sumber daya perusahaan. Konsentrasi segmen tunggal. Melalui pemasaran terkonsentrasi, perusahaan mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang kebutuhan segmen dan kehadirannya di pasar akan kuat. Spesialisasi selektif. Perusahaan memilih sejumlah segmen masing-masing secara objektif, menarik, dan tepat. Spesialisasi produk. Perusahaan membuat produk tertentu yang kemudian dijual di beberapa segmen pasar. Spesialisasi pasar. Perusahaan berkonsentrasi untuk melayani kebutuhan atau kelompok pelanggan tertentu. Misalnya, perusahaan dapat menjual satu koleksi produk hanya ke laboratorium universitas. Cakupan pasar penuh. Perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Dengan pemasaran tanpa perbedaan, perusahaan mengabaikan perbedaan segmen dan mengincar seluruh pasar dengan satu penawaran. Rencana invasi segmen per segmen. Perusahaan dapat memilih satu saja. Pesaing tidak bisa mengetahui segmen apa yang akan dimasuki oleh perusahaan di kemudian hari. Pilih etika target pasar. Pemasar harus membidik segmen secara cermat untuk menghindari kritik konsumen. Membangun merek yang kuat. Manajemen merek strategis menggabungkan desain serta implementasi kegiatan dan program pemasaran untuk membangun, mengukur, dan mengelola merek untuk memaksimalkan nilai merek. Proses manajemen merek strategis mempunyai 4 langkah utama. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan positioning merek. Yang kedua, merencanakan dan mengimplementasikan pemasaran merek. Yang ketiga, mengukur dan menginterpretasikan kinerja merek. Yang keempat, menumbuhkan dan mempertahankan nilai merek. Membangun ekuitas merek. Pemasar membangun ekuitas merek dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Yang pertama, memilih elemen merek. Elemen merek atau brand element adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek. Terus ada yang mengembangkan elemen merek. Elemen merek dapat memainkan sejumlah peran pembangunan merek. Jika konsumen tidak memeriksa banyak informasi dalam mengambil keputusan produk mereka, elemen merek seharusnya mudah dikenali dan diingat serta bersifat deskriptif dan persuasif. Mengukur ekuitas merek. Karena kekuatan merek terletak dalam pikiran konsumen dan cara merek mengubah respon konsumen terhadap pemasaran, ada dua pendekatan dasar untuk mengukur ekuitas merek. Yang pertama, audit merek adalah sederet prosedur yang berfokus pada konsumen untuk menilai kesehatan merek, mengungkap sumber ekuitas mereknya, dan menyarankan cara untuk meningkatkan dan mengangkat ekuitasnya.
Yang kedua, studi penelusuran merek. Mengumpulkan data kuantitatif dari konsumen secara rutin sepanjang waktu untuk memberikan informasi dasar yang konsisten tentang bagaimana kinerja merek dan program pemasaran mereka pada aspek-aspek. Mengelola ekuitas merek. Pengelolaan merek yang efektif membutuhkan tindakan pemasaran jangka panjang. Karena respon pelanggan terhadap aktivitas pemasaran tergantung pada apa yang mereka ketahui tentang sebuah merek. Tindakan pemasaran jangka pendek dengan mengubah pengetahuan merek sangat mempengaruhi peningkatan atau penurunan kesuksesan jangka panjang tindakan pemasaran di masa depan. Merencanakan strategi penetapan merek adalah perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen merek umum maupun unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Perusahaan mempunyai 3 pilihan utama. Yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen mereknya yang sudah ada. Ketiga, perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada. Keunggulan perluasan merek. Yang pertama, meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Konsumen dapat membuat kesimpulan dan menyusun ekspektasi tentang komposisi dan kinerja produk baru berdasarkan apa yang telah mereka ketahui tentang merek induk dan sejauh mana informasi ini relevan dengan produk baru. Yang kedua, efek umpan balik positif. Selain memfasilitasi penerimaan produk baru, perluasan merek juga dapat memberikan manfaat umpan balik. Perluasan merek dapat membantu mengklarifikasi arti merek dan nilai merek intinya atau meningkatkan loyalitas dan persepsi konsumen tentang kredibilitas perusahaan di balik perluasan. Kekurangan perluasan merek. Pada sisi buruknya, perluasan ini dapat menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan produk manapun. Ekuitas pelanggan atau customer equity adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi, meskipun kita dapat menghitungnya dengan cara berbeda. Salah satu definisi ekuitas pelanggan adalah jumlah dari nilai-nilai seumur hidup seluruh pelanggan, retensi, dan penjualan silang. Perspektif ekuitas merek dan ekuitas pelanggan itu tentu memiliki banyak tema yang sama. Keduanya menekankan pentingnya loyalitas dan ide bahwa nilai diciptakan dengan memiliki sebanyak mungkin pelanggan yang membayar harga setinggi mungkin. Namun, ketika mereka dipraktikkan, kedua perspektif mempunyai penekanan yang berbeda. Ekuitas pelanggan berfokus pada nilai akhir finansial.